pemirsa, kembali Anda menyaksikan acara mingguan dunia kita. Kali ini bersama saya Aryatna Budianto. Dan saya Rifan Dwi Astono, dan kali ini kami membawakannya dari Constitution Gardens di Washington DC, Amerika Serikat. Constitution Garden itu sendiri apa nih, Van? Constitution Garden ini adalah sebuah taman di mana memang letaknya juga ada di jantung kota Amerika Serikat. Ini diapit oleh dua monumen yang lumayan ikonik di Amerika Serikat. Ada monumen Monasnya Amerika Serikat dan juga Lincoln Memorial, dan di sini letaknya pun memang berdekatan dengan pusat pemerintahan Amerika Serikat. Betul. Dan kali ini kita kenapa ada di sini, karena kita mau membicarakan salah satu hak konstitusi warga negara. Ya, yaitu memilih atau pemilu. Pemirsa, di Amerika Serikat tanggal 26 Agustus itu diperingati sebagai hari hak bagi warga Amerika yang perempuan untuk bisa memberikan hak pilih mereka dalam pemilu. Benar. Ini namanya Women's Right to Vote. Dan pada tahun 2020 ini mencapai tahun ke-100 pelaksanaannya. Jadi bisa dibayangkan, Rifan, Amerika sendiri sudah merdeka 244 tahun. Jadi baru 100 tahun lalu warga perempuan di Amerika Serikat diberikan hak untuk memilih ikut dalam pemilu. Betul, dan memang sekarang sendiri di Amerika Serikat belum pernah ada perempuan yang kemudian terpilih untuk memimpin negeri ini. Iya, nah ngomong-ngomong pemirsa, kita juga akan langsung menjawab pertanyaan dari pemirsa dunia kita seputar pemilu di Amerika Serikat. Kali ini kita bakal dengar pertanyaan dari Erik di Surabaya. Halo. Hai Erik. Hai VOA, aku Erik dari Surabaya. Penasaran banget sama sistem pemilu yang ada di Amerika Serikat. Sama nggak sih sama yang ada di Indonesia? Thank you. Oke Erik, terima kasih atas pertanyaannya. Erik ini pemirsa setia dunia kita dari Surabaya. Nah, mungkin yang paling mendasar ya perbedaan antara pemilu di Indonesia dengan di Amerika Serikat adalah adanya, kalau di Amerika Serikat ada yang namanya electoral vote atau electoral college. Dialah yang akan mengantarkan seorang kandidat menjadi pemenang pilpres. Kalau di Indonesia itu kan popular vote. Betul, satu suara, satu orang. Ya, jadi siapapun yang mendapatkan satu suara itu terbanyak, dialah yang akan menang. Tapi tidak begitu di Amerika Serikat. Betul sekali. Jadi kalau Electoral College ini merupakan sistem suara yang diwakili oleh Dewan Pemilih yang jumlahnya ini berbeda-beda tiap negara bagian, proporsional dengan jumlah populasinya. Betul sekali. Jadi kalau misalkan di satu negara bagian dia menang nih suara populernya, dia bakal mendapatkan electoral college-nya itu sendiri. Betul. Tapi kan jumlahnya di tiap negara bagian beda-beda nih. Beda-beda. Jadi siapapun negara bagian yang jumlah electoral voters-nya itu banyak, lebih besar, itu yang akan diincar oleh masing-masing partai, dari Partai Demokrat maupun Partai Republik, untuk bisa menggolkan kandidatnya menjadi pemenang presiden. Betul sekali. Presiden. Nah, kita pengen tahu lebih jauh sebetulnya seperti apa sih sistem pemilihan di Amerika Serikat dengan adanya dua partai besar, Partai Demokrat dan juga Partai Republik. Ini dia penjelasannya. Partai Republik dikenal menghendaki peran pemerintah federal seminim mungkin dan kebijakan sosial yang konservatif. Tapi dulunya tidak begitu. Partai ini dibentuk tahun 1854 oleh warga di negara-negara bagian utara yang menginginkan pemerintahan federal yang lebih kuat untuk menjadi oposisi ekspansi perbudakan di bagian barat Amerika. Kandidat kedua mereka, Abraham Lincoln, memenangkan Pilpres 1860 dan menghapuskan perbudakan, serta mempertahankan keutuhan Amerika Serikat. Setelah negara-negara bagian utara menang perang sipil, Partai Republik mendominasi politik Amerika Serikat selama 70 tahun berikutnya. Dalam masa tersebut, Partai Republik melakukan ekspansi kekuasaan pemerintah federal. Mereka juga mendukung amandemen ke-15 Konstitusi Amerika Serikat yang menjamin hak warga kulit hitam dalam pemilu. Dominasi Partai Republik merosot di era Depresi Besar, dengan Partai Demokrat menyorot jatuhnya ekonomi akibat berbagai kebijakan pro-bisnis Partai Republik. Selama 50 tahun berikutnya, Partai Demokrat mendominasi politik nasional dengan hanya satu presiden Partai Republik yang berhasil menjabat. Partai Republik merespon ekspansi pemerintah federal oleh Partai Demokrat dengan berbagai kebijakan konservatif. Pergantian tersebut memicu perubahan demografis, yaitu banyak warga kulit hitam menjadi pemilih Partai Demokrat dan negara-negara bagian selatan memilih Partai Republik. Tahun 1980-an, Presiden Ronald Reagan memenangkan mayoritas suara berkat kebijakan konservatifnya.
Dalam beberapa dekade terakhir, Partai Republik dan Demokrat bergantian memegang tampuk pemerintahan. Presiden George W. Bush dan Donald Trump ingin lebih memperkecil peran pemerintah federal dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan sosial berhaluan kanan. Partai Demokrat dikenal menghendaki pemerintahan federal atau pusat yang lebih besar, juga kebijakan sosial yang progresif. Tapi dulunya tidak begitu. Tahun 1792, Bapak Negara Thomas Jefferson dan James Madison membentuk Partai Democratic Republican yang lalu menjadi Partai Demokrat. Mereka ingin memperkecil peran pemerintahan federal dan lebih banyak warga berpartisipasi dalam demokrasi, bukan terbatas hanya kalangan elit. Tahun 1829, Presiden ke-7 Andrew Jackson mencanangkan pemerintahan federal yang lebih kecil lagi dan membuka kesempatan untuk semua pria kulit putih, bukan hanya pemilik lahan, untuk menjadi anggota Badan Elektorat atau Dewan Pemilih Presiden. 41 tahun kemudian, warga kulit hitam dibolehkan ikut pemilu, sementara perempuan baru boleh memilih tahun 1920. Partai Demokrat terbelah secara geografis pada tahun 1860, menjelang Perang Sipil. Negara-negara bagian utara dan selatan berselisih dalam isu perbudakan dan mempertahankan keutuhan Amerika Serikat. Saat negara-negara bagian di selatan atau konfederasi kalah Perang Sipil 1865, Partai Demokrat kehilangan kekuasaan selama beberapa generasi. Politik didominasi Partai Republik di bawah Presiden Abraham Lincoln. Baru tahun 1912, Partai Demokrat berhasil melantik presiden pertama sejak berakhirnya Perang Sipil. Partai ini pun menjadi lebih progresif. Presiden Woodrow Wilson mensahkan undang-undang yang menjamin hak perempuan dalam pemilu tahun 1920. Di era depresi besar ekonomi, Partai Demokrat kembali mendominasi di bawah Presiden Franklin Delano Roosevelt yang memperluas peran pemerintah federal. Itulah sebabnya banyak warga kulit hitam beralih mendukung Partai Demokrat. Partai ini kembali menguasai lanskap politik selama 50 tahun berikutnya dengan kebijakan sosial yang lebih cenderung ke kiri. Misalnya pada 1960-an, Presiden Lyndon Johnson mensahkan Undang-Undang Jaminan Hak Sipil dan sejumlah program sosial lainnya. Dalam beberapa dekade terakhir, Partai Demokrat dan Partai Republik bergantian mengendalikan tampuk kepresidenan. Presiden Partai Demokrat terakhir, Barack Obama, adalah presiden kulit hitam pertama dan memperluas peran pemerintah dalam pelayanan kesehatan. Anda masih menyaksikan Dunia Kita Produksi VOA, masih kami bawakan dari Constitution Garden di Washington DC. Ini dalam rangka mengingat hak konstitusional warga yaitu pemilu, ikut pemilu, bisa memberikan hak pilih mereka. Nah, ini memang di berbagai negara di dunia, termasuk di Amerika Serikat dan Indonesia, masalah pandemi dan juga pemilu ini perpaduannya menciptakan kepusingan yang tersendiri. Iya, ini hal-hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya, itu terpaksa harus dilakukan sekarang. Contohnya adalah bagaimana kita bisa menjaga keamanan, kesehatan, tetap mempertahankan protokol kesehatan, ketika kita memilih. Nah, sekarang di Amerika Serikat sendiri kemudian muncul pilihan untuk gimana kalau semuanya kita lakukan secara dari jarak jauh dengan nge-pos, gitu kan, lewat pos. Ini merupakan pemilu yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Jutaan warga Amerika Serikat memilih untuk memberikan suara lewat pos akibat pandemi virus COVID-19. Namun, Partai Demokrat khawatir bahwa sistem yang ada belum mampu mendukung sepenuhnya. If you want to vote in person, you can. We also want to make sure if you want to vote by mail, you can. And if the mail is late, your ballot may not be counted. Kekhawatiran muncul setelah Kepala Kantor Pos Amerika Serikat Louis DeJoy dari Partai Republik yang menjabat sejak Juni lalu mengumumkan sejumlah perubahan besar dalam operasional, termasuk menyingkirkan kotak-kotak pos umum, menghentikan sejumlah peralatan sortir surat, serta perubahan pada jam buka kantor pos dan lembur pegawai. Presiden Donald Trump mendukung perubahan tersebut. The post office is running as well as it has in a long time. Kritik Presiden Trump terhadap pemilu lewat pos membuat Partai Demokrat curiga bahwa perubahan yang dilakukan DeJoy sengaja dilakukan untuk membuat orang enggan memilih lewat pos. Anybody knows that it is unlawful to interfere with the post office
in order to try to cook and fix and disrupt a United States election, which is what this Postmaster General was doing on the orders of Donald Trump, who told the country on national TV and via Twitter that he's interfering with the post office because he doesn't like mail-in ballots. Para jaksa agung dari Partai Demokrat di setidaknya 20 negara bagian menyatakan akan menuntut kantor pos jika ada keterlambatan pengiriman kartu suara. DeJoy menanggapi dengan pernyataan bahwa ia tidak akan melakukan perubahan sebelum pemilu usai dan mempertegas bahwa perubahan telah direncanakan sejak lama sebelum ia menjabat. The Postal Service is fully capable and committed to delivering the nation's election mail securely and on time. This sacred duty is my number one priority between now and Election Day. Namun Ketua DPR AS Nancy Pelosi menyatakan akan tetap melakukan sidang darurat untuk memilih apakah akan memberikan suntikan dana bagi kantor pos yang akan kewalahan menangani surat suara. Kekhawatiran Partai Demokrat akan perubahan dalam tubuh kantor pos masih berlangsung selagi Louis DeJoy memenuhi panggilan 2 panel Kongres pekan ini. Dari Washington DC, VOA. Nah, kekhawatiran juga tentunya tidak hanya dirasakan oleh warga yang ingin memberikan hak suara, tapi Betul. juga bagaimana dengan para petugas di TPS. Nah, apalagi petugas ini didominasi lebih dari 50%-nya oleh kalangan lanjut usia. Ya. Warga Arlington, Virginia berusia 65 tahun ini telah menjadi relawan pada tempat-tempat pemungutan suara selama 3 dekade terakhir. Ini merupakan tradisi keluarga Elizabeth Slanta, karena ibunya pun dulu menjadi relawan TPS. Pensiun tahun 2011, Elizabeth menanti-nanti kembali menjadi relawan November nanti. Namun pada bulan Maret, ia positif COVID-19. I came up with the virus, coronavirus, on the 14th of March. And the only real contact that I could think of that I really had a lot of contact with people was at the polls. COVID-19 nyaris melumpuhkan Elizabeth yang selama 3 minggu melawan demam tinggi. Hingga kini masih terlihat dampaknya. Indera penciumannya hilang dan rambutnya rontok. Akhirnya ia urung menjadi relawan di TPS. Saat bekerja untuk pemilu pendahuluan Maret lalu, belum ada protokol perlindungan. Tidak diwajibkan mengenakan masker di dalam ruangan ataupun pembatasan sosial ketat. Namun kini semua berubah. The county provided us with masks, and they say Arlington elections, so they're kind of fun as far as masks go. They offered us face shields if we wanted that. They put up plexiglass barriers, so there's a barrier between the voter and us. Tapi bukan berarti Emily tidak khawatir. TPS tempatnya menjadi relawan adalah yang terbesar di Arlington County, dengan lebih dari 6.000 pemilih terdaftar. Menurut data Komisi Bantuan Pemilu Amerika Serikat, pada 2018, sekitar 58% petugas TPS berusia 60 tahun ke atas. Kelompok umur yang paling rentan dalam pandemi virus corona. Jika petugas pemilu lokal tidak bisa mencari relawan yang lebih muda dalam jumlah cukup, maka akan ada tantangan ekstra dalam Pilpres November. So in 2016, according to the EAC, the Election Assistance Commission, it took over 900,000 poll workers to hold the election across the country in 2016, and a significant portion of those were over the age of 60. So we know that it's going to be hundreds of thousands of people who are older Americans over the age of 60 who have served in the past, and we're not sure, what proportion of those will be serving this year versus not. Sejumlah perusahaan rekrutmen telah menjangkau mahasiswa untuk menjadi relawan TPS. Namun para analis pesimis karena tidak mudah mengambil hati generasi muda Amerika. Kerja di TPS makan waktu 12 jam per hari, bahkan lebih, dengan beban tanggung jawab yang besar dan membuat stres. Tergantung masing-masing negara bagian, petugas pemilu bisa dibayar antara $14 hingga $15 per jam.
Ini mungkin bisa memotivasi mahasiswa yang menganggur, tapi menurut perusahaan perekrut, belum diketahui apakah akan ada cukup banyak anak muda yang berminat menjadi relawan di TPS November nanti. Dari Washington DC, VOA. Jangan kemana-mana, pemirsa dunia kita. Habis ini kita bakal balik lagi dengan cerita yang menyangkut diaspora Indonesia di luar negeri. Tetaplah di Dunia kita. Pemirsa, sampai juga di penghujung acara Dunia Kita di segmen terakhir. Kita seperti janji tadi akan membawakan liputan yang ada hubungannya dengan diaspora Indonesia. Betul sekali. Jadi beberapa saat yang lalu ini ada sebuah acara virtual namanya Indofest yang memang mempertemukan orang-orang yang ingin memperkenalkan apa saja yang menjadi ciri khas Indonesia, termasuk juga produk-produk khas Indonesia seperti tempe dan juga kopi. Ivan Hartanto, diaspora Indonesia asal Solo ini adalah pendiri Belift, perusahaan pembuat kopi daring yang juga memasok kopi Indonesia ke sejumlah kantor di San Francisco Bay Area, California. Misinya sih ini memperkenalkan produk-produk Indonesia, membuktikan bahwa Indonesia itu juga punya barang-barang, terutama kalau kita kan kopi yang berkualitas, yang layak dikonsumsi dan bisa bersaing di kota di Amerika sini. Sesuai namanya, Belift, Ivan percaya ia dapat mengangkat nama Indonesia sekaligus memberi dampak sosial. Belift bekerja sama dengan organisasi nirlaba di San Francisco mengajarkan para tunawisma muda menjadi barista sambil meningkatkan kesejahteraan petani kopi di Indonesia. On top of proud of being Indonesian, proud of Indonesian product kan juga ada tangible value yang kita berikan sebagai Indonesia ke negara-negara lain. Bangga Buatan Indonesia memang menjadi tema acara Indonesia Festival yang diadakan Konsulat Jenderal RI San Francisco secara virtual pertengahan Agustus lalu. Jadi Bangga Buatan Indonesia itu tidak harus orang Indonesia yang bangga membuat atau mempopulerkan produk-produk Indonesia. Acara ini memperkenalkan berbagai produk Indonesia dari 10 perusahaan di pantai barat Amerika seperti Belift dan perusahaan warga Amerika. And they couldn't believe that a bule like me was making tempeh, and they said this is very good tempeh, and it was through tempe. That was my entry into Indonesian culture. Seth mulai membuat tempe sejak 1984 dan mendirikan Tofurky di Hood River, Oregon. The Westerners, they need to have tempeh burgers. They need to have tempeh buffalo wings. They need to have products that speak to their culture. And there really hasn't been enough innovation in this country to making tempeh relevant and cool. Seth yakin tempe yang memiliki tempat sejajar dengan berbagai makanan fermentasi seperti yogurt akan semakin populer di Amerika. I hope that by this event, the Indonesian products will blossom further in the US and become an inspiration for all to love Indonesia even more. Dari Washington DC, Zulfian Bakar, Nia Iman Santoso, VOA. Nah, Rifan, itu kan tadi seputar diaspora atau kegiatan dari warga Indonesia atau Indonesianis di Amerika Serikat. Bagaimana dengan diaspora di luar negeri, di luar Amerika Serikat? Ini ada satu kelompok, sebetulnya ini pasukan penjaga perdamaian dari PBB. Nah, ini dari kontingen Indonesia, namanya UNIFIL, yang ini khusus isinya perempuan ini. Jadi mereka ini dalam tugasnya memang membantu untuk menjaga atau mencegah terjadinya konflik di sana, tapi baru-baru ini setelah kemarin juga sempat terjadi ledakan di Beirut, ini juga ikut membantu untuk melakukan pengamanan di sana. Tapi sebetulnya seperti apa sih profil UNIFIL ini? Ini dia ceritanya. Berpatroli di area Blue Line di perbatasan Lebanon dan Israel merupakan salah satu kegiatan rutin Letu Rima Eka Tiara dan Serda Yazela Agustin untuk menjaga keamanan di Lebanon Selatan. Kita memastikan bahwa mereka tidak ada kontak fisik atau kontak mata dari negara sebelah dengan negara Lebanon, karena kita di sini kan bersifat imparsial sesuai dengan mandat. Alhamdulillah semuanya
aman terkendali dikarenakan kita dengan masyarakat Indonesia sendiri dengan masyarakat Lebanon terkenal akan kehangatannya. Jika sedang tidak berpatroli atau menjaga pos, anggota Female Blue Helmet yang tergabung dalam Unit Kerjasama Sipil Militer atau SIMIK ini melakukan kegiatan pembinaan masyarakat dari pemeriksaan kesehatan hingga pertukaran budaya. Mengajarkan bagaimana memasak rendang, tapi dikarenakan ada bahan-bahan tertentu yang di sini tidak tersedia, rasanya tidak seperti saat kita masak di Indonesia. Sejak pandemi virus corona merebak, sebagian kegiatan yang melibatkan interaksi langsung dengan warga ditangguhkan, tapi tetap menjalin komunikasi dengan otoritas setempat. Apalagi dengan masalah COVID seperti ini, bagaimana mereka mengatasi COVID, apakah ada yang terjangkit atau bagaimana, atau mereka membutuhkan sesuatu dari kami. Kemampuan merangkul masyarakat lokal merupakan kelebihan prajurit perempuan, sesuatu yang diakui pemerintah Indonesia. Pasukan kita bisa berkomunikasi, bisa ikut dalam berbagai macam kegiatan kultural, kita bisa menenangkan mereka yang menjadi korban-korban konflik tersebut. Karena itu pemerintah bertekad untuk menambah jumlah prajurit perempuan di masa mendatang. Rima dan Yazela telah menjalani 8 bulan dari 12 bulan masa tugas di UNIFIL. Pada awal Agustus, mereka ikut dikejutkan dengan ledakan besar yang menewaskan sedikitnya 178 orang di sebuah pelabuhan di Beirut, sekitar 1,5 jam dari pangkalan mereka. Duta Besar RI di Lebanon mengatakan seluruh anggota kontingen Garuda selamat. KRI Hasanuddin yang biasanya bersandar di pelabuhan itu sedang berlayar menuju Turki saat ledakan terjadi. Dari Maryland, Vina Muptadi, VOA. Pemirsa, sudah 30 menit kami menemani Anda di dunia kita hari ini, tapi jangan khawatir, kalau pengen nonton lagi acara-acara VOA dan juga tentunya dunia kita, silakan akses ke situs kami di www.voaindonesia.com atau mampir ke channel YouTube kami di VOA Indonesia. Dan seperti Erik Yuwono di Surabaya tadi, Anda juga bisa memberikan pertanyaan video Anda lewat media sosial kami ya. Betul. Bisa di Instagram di akun @voaindonesia dan juga jangan lupa untuk menjadi sahabat kami di Facebook dengan kata kunci VOA Dunia Kita dan juga Twitter @VOA Dunia Kita. Dan juga kalau misalnya pemirsa mau mengirimkan saran atau pertanyaan, bisa kok ya DM di Instagram @VOA Indonesia, juga di saya Anne Budianto. Atau saya di @rivanduino. Iya. Itu kita pamitan dulu dari kota Washington DC, tepatnya di Taman Konstitusi, Constitution Garden. Saya Rifan Dwi Astono. Dan Ariadne Budianto. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.